Halo sahabat Sekolah Tekno. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya mengganti parts yang ada di laptop Lenovo teman-teman. Nah sekarang kita akan mencoba untuk mengupgrade spare part atau peripheral yang ada di Synology kita teman-teman. Jadi kita akan mencoba untuk mengupgrade RAM dan menambah SSD teman-teman. Jadi tujuan dari kita untuk mengupgrade RAM dan SSD itu bukan untuk mempercepat data transfer, tapi lebih ke mempercepat kinerja dari Synology itu sendiri teman-teman. Jadi bagaimana cara dia memproses data dan juga cara dia untuk menampilkan data tersebut ke kita gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita di sini akan menggunakan, sebenarnya perangkatnya tidak baru ya teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan perangkat dari spare part lama saya. Nah ini saya akan menggunakan RAM dari laptop karena memang RAM dari laptop itu yang cocok untuk Synology-nya, dan juga SSD-nya itu NVMe teman-teman. Jadi itu pun SSD yang tidak terpakai. Jadi saya menggunakan spare part yang sudah ada gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman juga memiliki hardware yang sejenis, mungkin teman-teman juga ikut bisa mempraktekannya di rumah gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah siap? Kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai proses update hardware dari Synology-nya ya teman-teman ya. Sekarang kita ada RAM. Nah ini kita juga nanti akan mengupgrade RAM-nya teman-teman. Nah di sini ada SSD yang belum sempat saya lepas teman-teman. Ini kita lepas dulu. Oke. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada SSD yang ukurannya kecil, tapi saya berikan extension ya teman-teman ya, biar nanti gampang kita masangnya gitu ya. Oke, jadi ini SSD NVMe teman-teman. Nih. Nah, untuk membuka Synology-nya kita menggunakan kunci ya teman-teman ya. Ini kuncinya. Nah, pertama-tama kita akan membuka dulu harddisknya teman-teman. Harddisknya itu ya seperti ini. Oke, jadi nanti RAM-nya itu ada di dalam, dan untuk SSD-nya ada di sini ya teman-teman ya. Di sini. Oke, pertama-tama kita buka dulu harddisknya ya teman-teman ya. Lumayan kotor ya teman, casingnya. Apa kita bersihin dulu. Oke, kita kesampingkan dulu. Nah, yang kedua lumayan kotor ya teman-teman ya, kita bersihkan juga. Sampingkan lagi. Ini tuh ya teman-teman. Nah yang terakhir ini yang paling krusial teman-teman, kita cabut juga harddisknya. Sepertinya tidak usah ya teman-teman ya, soalnya kita sudah lihat RAM-nya ada di situ ya teman-teman ya. Jadi ini kita biarkan aja. Ini adalah slot dari RAM-nya teman-teman. Jadi slot yang akan kita pakai nanti. Yang ini ya. Selama dipakai bakuna saya bersihkan. Nah ini adalah tampilannya. Itu ada 3 port
seperti port SATA ya teman-teman ya. Ya port SATA yang kita pakai nanti kalau kita mau menambah hard disk ya teman-teman ya. Oke, udah bersih. Sekarang kita pasang RAM-nya teman-teman. Ini RAM-nya. Sebenarnya RAM-nya ini terlalu besar teman-teman frekuensinya ya. Ini frekuensinya di 3200. Padahal untuk Synology itu hanya bisa standarnya itu ada di 2066 ya teman-teman ya. Jadi tapi nggak apa-apa karena kita juga adanya cuman ini, jadi nanti frekuensinya akan menyesuaikan gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba pasang. Oke, jadi kalau sudah terpasang bentuknya seperti ini ya teman-teman. Oke, nah kalau sudah, kita kembalikan lagi slot hard disk yang kosong tadi ya teman-teman ya. Karena memang di Synology yang saya punya ini saya cuman baru punya satu hard disk saja ya teman-teman ya. Karena harga hard disk juga mahal dan saya sudah terlanjur pasang di 10 TB. Jadi saya putuskan untuk memakai satu hard disk aja dulu. Oke, sekarang kita coba pasang lagi yang ini. Dengan ini Jadi selama saya pakai ini belum pernah saya bersihin ya teman-teman ya. Jadi sekalian bikin konten, sekalian saya bersihin. Oke, kita pasangnya ini. Jadi di sini itu ada jalur ya teman-teman ya. Jadi kita harus ikutin aja jalurnya ini. Jangan dipaksa nanti pecah. Oke, kelihatan nih jalurnya itu. Itu jalurnya di antara dua lubang itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang slot yang terakhir. Oke, jadi ini adalah tampak belakangnya dari Synology ya teman-teman ya. Jadi ini ada dua Ethernet ya teman-teman ya, yang bisa kita pakai secara bersamaan gitu. Oke, ini input power, ini port USB juga, yang ini port SATA. Oke, untuk di baliknya, nah di sini teman-teman, di sini kita akan memasang SSD NVMe-nya teman-teman sebagai SSD cache atau SSD case ya teman-teman ya. Ini cara bukanya seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita pasang SSD-nya teman-teman.
Nah, ini ada genahannya di sini ya. Nah, ini gunakan nahannya seperti ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ya memang NVMe-nya yang saya punya itu kecil teman-teman. Jadi saya perlu membeli extension lagi supaya bisa pas gitu ya teman-teman ya. Cara masangnya seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita tutup lagi. Oke, kalau sudah, ini tampak depan tadi, tampak dari atas. Nah, sekarang moment of truth. Sekarang kita pasang kembali ya teman-teman ya. Oke, ayo kita coba. Oke teman-teman, jadi tadi RAM dan SSD-nya sudah kita pasang. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah RAM yang kita pasang tadi berjalan ya teman-teman ya. Jadi, RAM sebelum saya install tadi adalah 4 GB ya teman-teman ya. Ini adalah RAM yang onboard yang disediakan langsung oleh Synology-nya teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek apakah RAM itu berjalan ya teman-teman ya. Kita masuk ke Synology-nya dulu. Jadi untuk mengeceknya apakah RAM-nya sudah berjalan, kita masuk ke control panel ya teman-teman ya. Kita masuk ke info center. Nah, di sini RAM-nya sudah menjadi 8 GB teman-teman. Jadi artinya pemasangan RAM kita tadi sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan membuat SSD NVMe yang kita install tadi berjalan sebagai SSD case ya teman-teman ya, atau SSD cache. Oke, fungsinya untuk apa sih SSD case itu teman-teman? Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Nah, anggaplah kita sekarang ini di sebuah restoran teman-teman. Nah, di restoran ini kalau semisal koki ini ingin memasak makanan akan jauh lebih lama bila bahan-bahannya itu kita harus ambil dulu di gudang. Jadi setiap ada menu kita ambil di gudang, setiap ada menu kita ambil di gudang. Nah, akan lebih cepat kalau bahan-bahan yang sering dipakai itu kita taruh aja semuanya di dapur. Nggak semua sih, jadi hanya untuk bahan-bahan makanan yang paling sering dipakai teman-teman. Jadi misalnya ada daging, ayam, nah, atau bumbu-bumbu, nah itu kita bisa taruh dulu misalnya kulkasnya atau di rak untuk bumbu-bumbunya ya teman-teman ya. Nah, untuk daging atau ikan atau ayam kita bisa taruh di freezer di dapur. Jadi fungsinya SSD cache ini adalah untuk menampung sementara data-data yang biasa kita pakai teman-teman. Jadi nanti pada saat proses pengolahan data, kita memanggil data, nah itu akan lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya si koki ini akan memasak, dia prosesnya akan lebih cepat karena bahan-bahan yang dia perlukan sudah ada di dapur, jadi kita nggak perlu ke gudang lagi gitu teman-teman konsepnya. Nah, kalau RAM-nya itu kenapa kita perlu upgrade RAM? Nah, jadi kalau misalnya chef ini mau memasak banyak menu, dia bisa gitu teman-teman, dia bisa multitasking gitu teman-teman. Jadi misalnya ini asisten chefnya ya teman-teman ya. Jadi RAM itu adalah mejanya ini. Jadi semakin lebar mejanya maka akan semakin banyak menu yang bisa diproses. Jadi kalau misalnya ibaratnya komputer itu semakin lebar RAM-nya itu maka semakin banyak juga aplikasi yang bisa diproses teman-teman. Gitu.
Oke, jadi teman-teman, untuk membuat SSD case itu kita harus ke main menu, ke storage manager teman-teman. Lalu kita ke storage. Di sini ada storage pool. Lalu kita klik yang ini teman-teman, create SSD case ya teman-teman ya. Jadi kalau diulang itu kita masuk ke main menu, storage manager, lalu kita klik yang ini. Jadi di storage ini kita klik storage pool, lalu kita klik create SSD case. Nah, kalau sudah, ini maunya volumenya 1 karena kita cuma punya 1 hard disk ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita klik next. Nah, di sini read only case, create read only case to store frequently read data accelerate. Oke, ini kita klik next. Nah, untuk select case ini basic aja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita klik next. Nah, ini kita pilih, ini tadi SSD yang kita install teman-teman. Kita klik, lalu kita klik next. Nah, ini kita continue aja. Kita pilih yang next, lalu kita klik next, apply. Nah, ini akan ada warning teman-teman, semua data yang ada di dalam SSD akan dihapus. Kita klik OK aja. Oke, nah ini prosesnya mounting SSD. Oke, udah selesai. Nah, jadi sekarang untuk membuktikan apakah dia sudah berjalan, ini kita klik di sini teman-teman, HDD atau SSD teman-teman. Ini kita klik. Nah, kalau kita klik yang ini, nah allocation role-nya sekarang sudah berubah ya teman-teman ya. Jadi SSD Cache Group gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu adalah cara kita untuk mengupgrade RAM dan menambah SSD case di Synology ya teman-teman ya. Gimana? Gampang ya? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tulisnya di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe supaya channel kita jadi lebih berkembang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.